Gak lama kemudian dia memberikan informasi untuk siswa-siswi Alia yang ingin tinggal di asrama, silahkan saja daftar kepada guru atau datang ke rumah Bapak. Pak Haji memberikan beberapa fasilitas seperti pendaftaran gratis, tinggal di asrama, mendapatkan uang saku, sama makan dijamin. Depan kamar yang di depan tangga itu tiba-tiba pintunya kebuka sedikit dan ada sepotong kaki yang agak busuk, penuh borok, pernah luka. Pas begitu saya jalan di tangga, tiba-tiba kaki saya ada yang narik. Kaki saya ada yang narik, pas saya jalan lagi, kaki sebelah kanan itu, dengkul saya langsung nancep ke ujung keramik, dan di situ kaki saya agak bolong sedikit. Itu orang apa bukan ya? Saya kaget. Saya minggir ke sebelah sini, dia ngikutin. Saya ke sini, dia ngikutin. Sosok tinggi hitam itu depan muka saya. Saya diem, nggak bisa apa-apa. Diem aja, nggak bisa gerak. Deg-deg, hati jantung udah mulai debar kencang. Tiba-tiba nggak lama kemudian sosok tinggi hitam itu ngomong, tolong sempurnain saya sama keluarga saya. Tolong sempurnain saya sama keluarga saya. Sampai 3 kali ngomong dia. Udah begitu langsung. Halo Jagger, hari ini gue bakal mengupas sebuah kisah tentang pesantren yang terlihat tampak damai banget dari luar, tapi ternyata memiliki kisah seram di dalamnya. Ada banyak banget kejadian mistis yang terjadi di pesantren tersebut, dan banyak juga saksi mata yang melihat langsung kejadian-kejadian aneh di tempat tersebut. Karena sebelumnya di lokasi pesantren tersebut pernah ada sebuah tragedi mengenaskan, di mana hari ini kita bakal mengupas tuntasnya langsung bersama dengan narasumber. Dan di depan gue ini udah ada narasumber gue ini adalah seorang anggota klub motor, Kang Soleh Solihun. Halo Kang Soleh. Oke, siap. Bukan ya? Wildan. Kang Wildan. Prediksi jaya. Iya, mirip Kang Soleh loh. Iya. Bener ya? Kang Wildan, ini kejadiannya yang mau Kang ceritain itu di mana dan tahun berapa, Kang? Kejadiannya di daerah Subang, Jawa Barat pada tahun 2017 di bulan Juli. Masih ingat bulannya ya? Masih itu ingat. Tempat apa tuh? Itu tempat yayasan, tempat saya sekolah dan tempat saya bekerja di situ. Oh, yayasan. Ya, Asrama gitu mungkin. Asrama. Oh. Kang, ini selama Kang tinggal di sana atau kerja di sana ya, kejadian menyeramkan apa yang pernah Kang ngalamin? Kejadian yang paling menyeramkan yang saya ingat sampai sekarang itu ada sosok tinggi hitam yang menghampiri saya untuk minta disempurnakan jasadnya. Berarti dia belum sempurna nih? Belum, soalnya masih tetap ada gitu sosoknya. Wah, ini penasaran banget nih, gue penasaran banget mau denger cerita lengkap dari Kang Wildan seperti apa. Dan gue juga yakin nih ya, teman-teman di rumah tuh udah penasaran mau denger kisahnya seperti apa. Dan tonton videonya dari awal sampai habis biar kalian nggak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi langsung aja nih, nggak usah lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Kejadian itu bertepatan pada tahun 2017, tepatnya di bulan Juli. Saya masih duduk di bangku kelas 11, kelas 2 lah bang, kelas 2 SMA, semester 2. Sebelumnya saya mau nyeritain dulu tentang sekolahan saya. Jadi di yayasan saya itu ada beberapa pendidikan. Yang pertama difasilitasi pendidikan PAUD untuk usia dini. Yang kedua itu ada sekolah SLB. Yang ketiga ada sanawiyah atau tingkat SMP. Yang ketiga tingkat SMA.
kelima itu ada pondok pesantren, dan yang keenam itu khusus majelis taklim ibu-ibu. Nah, pada hari itu, hari Senin, kebetulan saya lagi upacara bendera, dan gak lama kemudian ada datang kepala yayasan memberikan informasi kepada siswi di aliyah tersebut. Gak lama kemudian dia memberikan informasi untuk siswa-siswi aliyah yang ingin tinggal di asrama, silahkan saja daftar kepada guru atau datang ke rumah bapak. Sebut saja itu sering dipanggil oleh masyarakat Pak Haji lah. Kata Pak Haji menyampaikan informasi tersebut. Dari informasi tersebut, Pak Haji memberikan beberapa fasilitas seperti pendaftaran gratis, tinggal di asrama, mendapatkan uang saku, sama makan dijamin, ditanggung semuanya oleh Pak Haji. Dalam hati, gue sempat mikir, oke, menarik juga nih ya. Fasilitas gratis, makan gratis, dikasih uang saku. Oke juga lah. Gimana ya kalau saya itu daftar aja ya. Kebetulan rumah sama sekolahan itu lumayan jauh. Dalam hati saya ngomong, sama saya berpikir juga, oke lah, saya ambil aja lah. Gak lama upacara selesai, saya belajar. Setelah belajar sekitar jam 10, istirahat lah, keluar. Saya ketemu sama si Jo, teman saya. Saya ngajak si Jo lah. Jo, gimana nih Jo? Tadi kan Pak Haji udah nyampein informasi yang mau tinggal di asrama itu kan gratis. Dapat uang saku juga Jo. Makan gratis udah ditanggung, udah dijamin. Gak enak gimana nih Jo? Kamu ada niatan untuk tinggal nggak? Kamu sendiri sih gimana? Kata si Jo. Saya ada niatan buat tinggal di sana, tapi nggak ada teman. Kamu mau kan? Oke lah, saya mau Dan. Kata si Jo tuh. Jadi kapan kamu mau ke asrama? Kalau sore gimana katanya? Oh boleh deh kata saya. Sore jam berapa nih? Kira-kira kamu siapnya jam berapa? Saya kasih Jo tuh. Kata si Jo tuh, oke lah, sekitar jam 3-an lah, biar nggak panas kata si Jo. Oke siap. Ya udah nanti jam 3 kamu ke rumah saya ya. Nyamper. Oke siap kata si Jo. Nah, singkat cerita, jam 3 lah sore. Gak lama si Jo datang. Saya kebetulan lagi ada di luar. Will katanya. Gimana jadi enggak kata si Jo. Oh jadi sekarang mau ke sana ke Pak Haji. Ya udahlah, ayo kita Pak Haji dulu, ngomong dulu gimana baiknya. Oh ya udah oke. Saya jam 3 itu pergi ke asrama, dijemput sama si Jo pakai motor. Udah sampai lah di rumah Pak Haji. Saya izin ke Pak Haji. Assalamualaikum. Kata Pak Haji tuh, waalaikumsalam. Ya ada keperluan apa kata Pak Haji? Saya Pak siswa aliyah. Kan tadi dapat informasi dari Bapak, katanya yang mau tinggal di asrama itu silahkan daftar ke guru atau datang langsung ke Bapak. Tadi pas diinformasikan oleh Bapak, fasilitasnya itu kan gratis ya Pak, daftar di asrama. Sama uang saku dikasih, sama makan ditanggung. Oh iya benar. Kamu mau tinggal di sini? Ya Pak, saya mau. Kebetulan tuh rumah kepala yayasan sama asrama itu nggak jauh. Ada di depan rumahnya Pak Haji. Berseberangan gitu? Berseberangan. Oke. Cuman kehalang jalan doang lah gitu. Jalan juga nggak terlalu besar lah buat jalan warga lewat. Gitu kata Pak Haji tuh. Ya udah, itu kamarnya paling atas. Kalau untuk di bawah itu khusus untuk perempuan. Oh, untuk laki-laki di atas ya Pak kata. Ya, silahkan kalau kamu mau cari kamar dulu, milih kamar yang mana yang cocok. Ini kuncinya kata Pak Haji. Oh, boleh Pak, saya ngecek kamar dulu, saya milih kamar. Oh, nggak apa-apa kata Pak Haji. Bersihin aja kamarnya, nggak apa-apa, silahkan. Jadi si asramanya tingkat 2 menghadap ke rumah Pak Haji. Jadi setiap kamar itu kalau di bawah ada 5 kamar plus sama kamar mandinya di 6 lah. Kalau di kamar atas itu ada
6 kamar sama, cuman kamar mandinya terpisah kalau untuk laki-laki. Jadi di atas itu kamarnya sebelah kiri itu 3, sebelah kanan itu 3, hadap-hadapan gitu. Tengah-tengahnya lorong buat jalan, tembus ke pintu depan. Kalau untuk bangunan asrama laki-laki yang paling atas, dan menuju pintu masuknya ada di sebelah pojok sebelum kamar mandi. Itu tangga untuk masuk ke asrama laki-laki. Kamar laki-laki ke lantai atas. Saya jalan berdua sama si Jo ke pojokan. Jadi ini pintunya sebelah pojok, itu paling pojok itu WC untuk laki-laki. Kunci saya buka, trak. Pas begitu saya buka, wow, kata saya ke si Jo, oke juga nih tempat, merinding. Mungkin udah lama gak ditempatin gitu ya Jo. Gak lama saya sama si Jo itu naik ke tangga. Pas begitu ujung tangga itu, jadi si kamarnya ada 6 kamar dibagi 2. Di sebelah kiri 3 kamar dan sebelah kanan itu 3 kamar. Tengahnya lorong untuk jalan. Pas sampainya di atas, saya sama si Jo, pas begitu depan tangga itu ada kamar, pintu kamar. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dan nggak ada orang pun di situ. Tiba-tiba kamar yang di depan tangga itu kebuka sendiri. Sontak saya sama si Jo bengong. Gimana Jo? Kok tiba-tiba buka sendiri pintu? Dan si Jo juga kebingungan sama. Langsung diem aja. Udahlah gak apa-apa lah kata si Jo. Udah biarin aja lah, hirauin. Pas begitu saya sama si Jo mau lanjut jalan ke depan, tiba-tiba pintu ketutup sendiri dengan sekenceng-kencengnya. Duar! Saya langsung kaget. Buset, gila kata si Jo. Ini bener-bener gila. Udahlah kata saya ke si Jo. Udahlah bodo amat lah. Mending kita cari cari kamar aja yang lain. Ya udah. Saya buka kamar kanan kiri nggak ada yang cocok. Dan kebetulan saya nemuin kamar yang cocok di pojok sebelah kiri, kamar yang paling depan. Dan di situ saya sama si Jo beresin kamar. Udah beresin kamar, udah siap semuanya, kasur, bantal, sama lemari. Setelah beres ngebersihin kamar, saya sama si Jo lanjut mau pulang ceritanya. Mau prepare, ngambil baju lah, pakaian buat main, buat sholat, sama buat sekolah, sama alat-alat sekolah semuanya dibawa. Saya keluar dari kamar itu sekitar jam 5, jam setengah 6, mau maghrib lah gitu. Pas begitu saya lewat depan kamar yang di depan tangga itu, tiba-tiba pintunya kebuka sedikit dan ada sepotong kaki yang agak busuk, penuh borok, pernah luka. Sontak saya langsung kaget sama si Jo. Ada kaki Jo? Mana kata si Jo? Pas begitu si Jo lihat, dialah kabur duluan. Saya ditinggal. Saya bengong aja dulu. Ada 3 atau sampai 5 detikan. Begitu saya sadar langsung saya lari berdua. Pas si Jo nunggu di bawah, saya nyampe langsung. Nyamperin si Jo. Sialan lu malah ninggalin saya. Kalau mau lari bilang-bilang. Kaget, sama saya juga kaget. Gak lama kemudian si Jo itu ke saya nanya, kamu jadi mau tinggal di asrama? Oh jadi Jo, kamu kapan mau jemput saya? Nanti malam lah. Oh ya udah oke. Sekalian saya juga mau izin ke orang tua. Takut gak diizinin. Keputusannya gimana? Nantilah. Ya udah oke. Kata si Jo. Nanti sekitar jam 9-an saya ke rumah kamu Wil. Oke siap Jo. Nanti saya tunggu di rumah. Gak lama kemudian malamnya tuh saya minta izin ke orang tua. Bilang ke orang tua, Pak, saya mau izin tinggal di asrama, boleh nggak? Kebetulan ibu saya lagi nggak ada, lagi nggak di rumah, lagi di luar. Kata bapak saya nanya, kenapa mau tinggal di asrama? Alasannya kenapa? Nggak betah di rumah? Bukan nggak betah di rumah, soalnya jarak dari rumah ke sekolahan kan lumayan jauh. Jadi kalau tinggal di asrama mah
deket lah, cuman sekitar 300 meter lah, gak terlalu jauh. Oh ya udah kalau gitu gak apa-apa, kalau itu mau kamu tinggal di asrama ya udah gak apa-apa, Bapak izinin, tapi titip pesan jaga diri kamu baik-baik di sana, jangan bolos sekolah yang benar. Oh ya udah Pak, kalau diizinin makasih, kata. Gak lama kemudian jam 9 si Jo datang. Will, katanya manggil. Saya gak lama keluar. Oh iya Jo, kamu jadi kamu sih sendiri jadi enggak? Jadi kebetulan saya udah diizinin sama orang tua. Oke lah, syukur kalau udah diizinin, kita langsung berangkat. Ya udah, oke. Saya pamitan dulu. Begitu saya pamitan ke orang tua, saya diizinin, saya berangkat aja sama si Jo sekitar jam 9, jam tengah 10-an lah ke asrama. Pas sampai di asrama itu sekitar jam 10, jam tengah 11. Kebetulan Pak Haji belum tidur. Saya langsung ke rumahnya Pak Haji dulu, nyamperin. Kebetulan Pak Haji lagi ada di depan rumahnya. Saya langsung nyapa Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Kata Pak Haji, waalaikumsalam. Oh jadi datang ke sini? Ya Pak, saya jadi datang ke sini sama teman saya si Jo. Mohon maaf saya kemalaman datang ke sininya. Kata Pak Haji, oh ya nggak apa-apa, silahkan aja langsung istirahat. Nah, begitu saya masuk ke kamar, oke lah, untuk malam pertama sama malam kedua nggak ada gangguan apa-apa. Nah, singkat cerita, saya di situ udah 2-3 harian. Besoknya saya ngajakin teman-teman yang lain untuk tinggal di asrama. Ada sekitar 8 orang yang saya ajak tinggal di asrama, dan semuanya itu pada mau. Pas sudah pulang sekolah sekitar jam 1 siang, oke, saya pulang sama si Jo ke asrama. Sorenya itu jam 3, yang teman-teman yang lain saya ajak itu pada datang. 2 orang sampai 8 orang itu datang semua di asrama. Singkat cerita, pas sudah sholat maghrib, udah sholat semuanya diam di masjid, ngelaksanain sholat isya. Sekitar jam 8, jam 9 kita balik lagi sama teman-teman ke asrama. Sekitar jam 10-an kita lagi nongkrong lah di balkon apa di lorong, lagi ngobrol-ngobrol. Pas ternyata saya lagi ngecek kamar itu tiga kamar itu pintunya dikunci sama Pak Haji, yang 3-nya udah dibuka khusus yang 10 orang ini yang buat ditinggalin. Gak lama kemudian saya lagi asik ngobrol sambil ngopi sama teman-teman yang lain. Itu ada sekitar 10 orang lah di lorong itu. Yang kamar yang kebuka itu kamar saya sebelah kiri yang paling depan, sama kamar nomor 2, sama sebelah kanannya itu nomor 4. Gak lama kemudian saya lagi asik ngobrol, tiba-tiba yang ngedenger paling awal itu saya. Di kamar paling pojok yang di depan tangga itu, tiba-tiba kayak ada orang di dalam yang minta tolong, kayak terkunci di luar. Brak. Saya kaget. Yang lain belum pada dengar. Nanyain sontak teman-teman, kenapa kamu? Jangan berisik dulu. Kalian ngedenger nggak? Ngedenger apa? Gak lama lagi pintu itu langsung duduk. Bengong langsung. Saya langsung bengong sama teman-teman. Ternyata teman-teman pas suara yang kedua kali itu dia pada ngedengar. Gak lama kemudian ada yang mukul pintu dari dalam. Duar! Langsung anak-anak pada buyar semua, pada bubar semuanya masuk ke kamar saya. Dari 10 orang itu masuk ke kamar saya. Sedangkan kamar saya itu sempit, cukup untuk 2 atau 3 orang. Ini langsung pada masuk semuanya. Langsung dikunci pintu. Pada bengong di situ semuanya. Termasuk saya juga bengong aja diam. Suara apa itu ya? Aneh. Sambil mikir tuh. Pintu dikunci dari luar, kok tiba-tiba kayak ada orang di dalam. Pas begitu saya lihat jam, ada sekitar jam 11, jam tengah 12-an lah. Pas saya lihat, udah saya bengong gitu. Yang lain ada yang tidur, ada yang belum. Ada yang lagi rebahan lah. Tiba-tiba gak lama, sekitar jam setengah 12, di lorong itu ada yang lari-lari.
geruduk. Bolak-balik mondar-mandir. Sampai berapa kali tuh, ada 3 kalian. Saya penasaran. Dilihatlah di bawah pintu tuh. Biasanya suka ada celah di bawah pintu. Pas begitu lihat, kok nggak ada. Tadi ada yang lari-lari. Udah biarin lah, balik lagi. Pas begitu saya mau tidur, mau berbaring, suara itu ada lagi. Geruduk. Saya penasaran, saya beranilah. Pas saya buka, pas saya lihat di pojok, pas di depan tangga itu ada sosok anak kecil ngebelakangin saya. Pas ini tangga, di sebelahnya itu ada tembok. Ternyata pas dibuka itu ada jendela. Anak kecil itu diam ngebelakangin saya. Pas saya mau nyamperin, dia lari langsung tembus tembok. Nah, saya kaget ya. Pas saya kaget, selang berapa detik lah, adalah 5 detik sampai 10 detik. Saya sadar, langsung saya lari ke kamar, kunci pintu langsung di situ, langsung diem. Gak cerita sama yang lain. Bunda diem, itu anak kecil dari mana? Kok tiba-tiba ada anak kecil? Jam 12 malam lah, bayangin. Ada anak kecil lari-lari di lorong asrama. Pas saya samperin, langsung tembus tembok. Kan gak masuk akal gitu ya. Oke lah, saya tidur. Udah tidur, bangunlah subuh. Udah subuh, saya keluar, mau ke kamar mandi, mau ambil wudhu lah sama yang lainnya. Kebetulan kamar mandi itu paling belakang. Saya penasaran, pas di pinggir kamar mandi itu apa ya? Oh, ternyata gudang kosong. Pas saya buka pintu kamar mandi itu, lumayan susah. Saya agak tenang sedikit. Pas saya buka, saya kaget. Di dalam kamar mandi itu ada sosok tinggi hitam, ada bulunya. Astagfirullah, langsung lari saya ke atas. Nggak jadi ngambil wudhu di kamar mandi asrama. Saya bela-belain ngambil air wudhu di masjid. Saya besoknya baru cerita ke yang lain. Saya ceritain, pas subuh saya ketemu ini. Anak-anak pada nggak percaya. Oh ya udah, kalau nggak percaya silakan aja. Nanti juga kalian ketemu sendiri. Oke, nggak kerasa saya tinggal di situ di asrama ada sekitar antara 2 bulan 3 bulanan. Begitu banyak gangguan-gangguan yang lainnya sampai berani nampakin diri. Gak kerasa yang lain pun yang tadinya 10 orang itu sedikit itu keluar 2 orang sampai tersisa saya sama si Jo yang masih bertahan di asrama tersebut. Ada sekitar 3 bulanan lah ya saya sama si Jo tinggal di asrama. Pas malam hari, kebetulan itu pada malam Jumat lah, sekitar jam 10 jam 11-an. Saya main gitar sama si Jo, karena si Jo itu bisa main gitar lah, biar nggak jenuh, biar nggak gabut lah kalau kata anak sekarang. Udahlah, rasa ngantuk udah mulai datang. Saya sama si Jo nyaranin, udah ngantuk, kita tidur aja, besok masih sekolah. Oke kata si Jo. Nah, pas begitu saya nyimpen gitar, ini lemari disekat kayak gini. Di tengahnya ada bolong. Pas begitu saya taruh gitar di situ, masih ngobrol sama si Jo, lagi duduk-duduk. Saya lagi nyender di tembok sama di pinggir lemari. Tiba-tiba gitar ada yang metik. Saya diam aja. Pas begitu, treng. Saya langsung gini. Suara apa itu, Jo? Kamu denger nggak? Ngedenger katanya. Pas saya mau bangun, tiba-tiba ada semacam siluet gitulah. Kayak anak kecil yang saya pertama temuin tuh di depan jendela. Dia langsung lari. Astagfirullah, saya langsung kaget. Tuh lihat kan, Jo? Tadi ada anak kecil yang lari. Lihat, saya lihat. Ini makin kesini makin gila. Ini gangguannya. Lu masih kuat di sini, Jo? Ya gimana lagi?
Nasinya, ya udahlah tidur aja lah, gak usah dipikirin. Nah, begitu saya tidur, singkat cerita besoknya bangun kesiangan antara jam 6-an lah, saya pergi biasa sekolah. Kalau hari Jumat itu biasanya setengah hari lah, jam 10 jam 11 sudah pulang. Kebetulan saya itu pulang lebih awal lah, mau Jumatan. Saya balik ke asrama sendirian. Pas begitu saya jalan di tangga, tiba-tiba kaki saya ada yang narik. Kaki saya ada yang narik, pas saya jalan lagi, kaki sebelah kanan itu, dengkul saya langsung nancep ke ujung keramik. Dan di situ kaki saya agak bolong sedikit, kecil tapi lumayan dalam, dan darahnya itu nggak berhenti terus keluar. Sialan, siapa yang narik kaki saya, kata saya sambil ngedemul gitu. Udahlah, saya naik sambil ngerangkak di tangga. Nggak lama kemudian saya langsung berbaring aja di lorong. Nggak lama kemudian, selang 10 menit 15 menitan, si Jo datang. Untungnya dia kaget lihat saya berbaring di lorong. Kenapa kamu? Saya tadi ceritanya pas pulang sendiri, tiba-tiba kaki saya ada yang narik di tangga. Pas begitu saya jalan, kaki saya kena ke ujung keramik. Seriusan kamu? Seriusan Jo? Lihat nih darahnya nih, masih tetap ngucur. Itu sampai kontak fisik lah. Biasanya cuma gangguan atau suara gitu ya. Suara-suara, iya. Terus nunjukin aja, cuma ngebelakangin, gak sampai nunjukin muka. Ini sampai udah parah banget, sampai narik kaki saya sampai kontak fisik. Nah, gila kata si Jo. Ya udahlah, begitu kaki saya udah agak mendingan, saya sama si Jo rundingan lah, gimana ini mau keluar atau enggak, soalnya itu udah sampai kontak fisik. Ya udahlah kata si Jo, mending keluar aja lah. Udah 3 bulan setelah saya kejadian itu, setelah saya lulus sekolah, saya keluar dari asrama tersebut. Gak lama kemudian, selang 1 bulan, mungkin saya paling dekat sama kepala yayasan, ya bisa disebutlah saya itu sebagai anak emas disitulah, sama kepala yayasan, sama Pak Haji. Gak lama kemudian dia datang ke rumah, ngampirin saya dan nawarin kerjaan saya di Sanawiyah, di MTS. Oke lah, saya ambil daripada saya nganggur belum dapat kerjaan. Akhirnya saya ambil pekerjaannya itu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya ambil. Tapi apa kerjaan saya Pak? Job desknya nanti kamu datang aja ke sekolahan, nanti di sekolahan ada yang ngebimbing kamu. Oh ya udah Pak. Jadi mulai kapan saya kerjanya Pak? Kata Pak Haji, hari Senin juga bisa kamu kerja di sekolahan. Oh ya udah Pak, baik kalau gitu. Nanti kamu, kata Pak Haji itu dikasih saran, kamu pakai celana hitam ya, bahan sama kemeja atau pakai baju batik. Oh iya Pak. Pas hari itu, hari Senin, saya datang ke sekolahan. Ada di sana, saya masuk ke ruangan tata usaha atau ruang TU. Ada di situlah, sebut saja Ibu Saripah, yang kepala TU-nya di situ, memberikan tugas kepada saya. Katanya, ini tugas di sini sebagai guru piket ya, mengatur waktu jam pelajaran. Oh ya Bu, sama sekalian kalau ada siswa-siswi yang masih ada di luar, itu tugasnya suruh masuk ke kelas. Oh ya Bu, siap. Ini jadwalnya, jadwal pelajaran dari kelas A sampai dari kelas 7 sampai kelas 9, dari A sampai D. Oh ya Bu, baik Bu. Ini ada kode-kode, biasanya kan kalau di SMP itu, kalau udah tingkatan SMP, SMA, kalau mata pelajaran itu pakai kode-kode nama guru. Misalkan Ibu Saripah SP, nanti Ibu Anu namanya siapa gitu. Saya pelajari dulu, udah paham, baru saya kerja di situ. Ada sekitar 1,5 tahun saya bekerja di sekolah itu, di yayasan itu, di MTS lah, tingkatan SMP. Gak kerasa saya udah 1,5 tahun kerja di situ. Tibalah
anak kelas 9 itu ujian sekolah atau tryout. Pada waktu ujian itu diwajibkan memakai komputer. Kata kepala sekolah, karena akan diadakan ujian tryout kelas 9, karena ujiannya harus pakai komputer, maka harus ada yang piket malam. Baru di situ tuh, pas masuk ujian, selama 1,5 tahun itu belum ada gangguan. Pas pertama ada gangguan itu, kelas 9 ada ujian Tryout nih. tryout. Komputer udah disiapin di ruangan paling depan. Kebetulan tuh ruangannya deket dengan jalan raya lah. Jadi harus ada yang piket, kata kepala sekolah. Takut ada hal-hal yang gak diinginkan. Oh baik Pak, nanti tugas Wilan jaga ya malam-malam di sini. Gak usah takut katanya. Nanti ada yang nemenin. Oh iya Pak, baik Pak. Pada waktu hari itu saya pulang kerja sekitar jam 3 sore. Saya pulang, prepare, mandi, ganti baju, makan atau istirahat dulu. Gak lama kemudian itu turun hujan. Udah pas berhenti jam 6 setelah maghrib, saya balik lagi ke sekolah. Saya buka sekolah dulu. Kebetulan di sekolahan itu udah gak ada orang satupun, termasuk guru-guru semuanya udah pulang. Saya masuk, saya ngecek komputer, semuanya aman. Gak lama saya pengen beli rokok sama kopi lah. Di situ saya baru belajar nyebat, udah kerja. Pas begitu saya mau keluar, kebetulan hujan rintik-rintik lah. Habis hujan tuh, lagi awet banget hujannya, kecil tapi awet. Pas saya buka gerbang, pas saya noleh ke belakang mau ngunci gerbang, tiba-tiba di pojok sekolah itu, kan sekolah itu letter L panjang terus L, yang di pojok itu bangunan baru tingkat 2, yang sebelah ininya tingkat 1. Pas saya lihat ke atas, kok ada orang di atas, maghrib cewek, rambutnya adalah sebahu, dia itu pakai baju pendek. Itu orang apa bukan ya? Saya kaget. Saya minggir ke sebelah sini, dia ngikutin. Saya ke sini, dia ngikutin. Wah, kok jam segini ada orang? Masa sih ada anak sekolah, masih anak sekolah di atas? Kan nggak mungkin. Biarinlah, saya beli kopi dulu sama rokok. Udah gitu saya masuk, udah beli, kebetulan warungnya nggak jauh lah, sebelah sekolahan. Saya masuk, buka gerbang, langsung dikunci lagi. Saya duduk di depan, penasaran, saya ngecek dulu. Pas begitu saya jalan di lorong, pas paling pojok itu tangga yang menuju ke kelas baru itu, tiba-tiba ada yang nimpuk saya pakai batu kerikil. Trak, kaget, kirain ada batu yang jatuh lah dari atas atau gimana. 2 kali. Pas ketiga kalinya itu agak kencang, trak, langsung kena pintu. Kaget, saya tengok-tengok, pas saya samperin ternyata itu ada sosok yang tinggi hitam, tapi namun itu nggak berbulu, tinggi hitam, tingginya hampir melebihi lantai 2. Wow, kaget saya. Ada lagi kayak gini. Saya diem aja. Gak lama kemudian saya sadar, langsung saya hibrid lari ke depan. Langsung aja saya diem di situ, diem aja. Itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Setelah kejadian itu, gak lama kata kepala sekolah itu, nanti malam ada yang nemenin. Gak lama tuh, iya benar datang. Sebut aja lah Pak Haji Mun, datang pakai motor. Saya bukain gerbang, dia masuk, dia nyimpan motor paling ujung di kelas baru itu tuh, di pojokan. Gak lama dia habis matiin motor, dia ngeliat di pojok, diem aja, ada 3-5 detikan. Udah gitu dia balik nyamperin saya, Assalamualaikum. Ya Pak, Waalaikumsalam. Sendiri aja, Wil, kata Pak Haji Mun. Ya Pak Haji, saya sendiri aja di sini. Mukanya kayak tegang, kata Pak Haji. Kenapa? Kamu takut ya? Enggak kok Pak, jangan bohong, kata Pak Haji Mun. Kamu lihat apa di pojokan sana, kata Pak Haji Mun. Saya kaget. Kok tahu Pak? Saya tadi ngelihat ada
sosok tinggi hitam di pojokan sana. Tadi bapak juga ngelihat. Terus apa pak? Pak Haji Imun itu gimana orangnya? Ada kelebihan bisa komunikasi. Kata Pak Haji Imun itu, dia mau kenalan sama kamu karena kamu di sini orang baru. Buset, kenalan sih boleh kenalan, tapi nggak gitu juga kali lah. Saya takut. Udahlah biarin lah, nggak apa-apa. Setelah ujian selesai, nggak lama kemudian selang 2 bulanan, sekolah itu akan ada penilaian lah dari tim asesor, menilai sekolah itu akan terakreditasi A atau B atau C gitu. Asesor itu apa tuh? Tim asesor itu tim penilai sekolah lah. Dari pusat gitu. Dari pusat, ya dari pemerintahan. Pada waktu itu kepala sekolah ingin semua kelas itu diganti warnanya, diganti catnya. Ada kebetulan di situ ada petugas kebersihan. Guru itu menyuruh kepada petugas kebersihan itu untuk menggantikan cat sekolahan. Oh ya udah Bu, mau katanya. Udah dibayar upahnya, udah dikasih rokok. Oh ternyata dia nggak ngerjain tugasnya tersebut. Nah ya sontak guru-guru kan marah. Gimana ini petugas kebersihan? Udah dibayar, udah dikasih rokok, tugasnya nggak dikerjain lagi. Dia lepas tanggung jawab. Ya terpaksa saya menjadi tumbal sama guru-guru tersebut. Ya terpaksa lah, gimana Wilan mau nggak ganti cat ini? Oh boleh Bu, saya nggak apa-apa. Saya suruh ngecat pada waktu itu. Gila, sedangkan saya nggak punya pengalaman buat ngecat. Dia itu yang petugas kebersihan itu adalah bisa pengalaman. Ya udah, kapan Bu, kata saya, mau dikerjainnya? Nanti habis pulang sekolah. Oh ya udah pokoknya Bu. Jam 12 siang itu siswa-siswi udah pada pulang lah. Udah pada sepi di sekolahan, tinggal saya sendiri. Sekitar jam 1-an saya ngecat lah bagian luar. Emang suasananya udah pada sepi lah, udah hening. Sampai ke 3 ruangan. Gak kerasa jam 4:30. Saya istirahat, pulang dulu, makan, mandi. Sekitar jam 8-an lah malam habis isya, saya pergi lagi ke sekolah ngelanjutin yang di dalam, bagian dalam, ngecek bagian dalam. Pas saya ngecek ruangan guru, ternyata ada guru lah di situ. Oh ada. Ya udah, saya balik lagi, saya lanjutin ngechat tuh. Saya dichat semuanya. Malam pertama oke lah, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan. Saya ngechat enak-enak sampai nggak kerasa saya ngechat itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ini hari kedua nih? Masih hari pertama. Oke, nggak ada gangguan. Besoknya lagi jam 1 siang juga ngelanjutin yang di luar, karena yang di luar baru 3 ruangan. Saya selesain sampai pojok, udah selesai. Biasa sampai jam 4:30 lagi. Saya istirahat, pulang dulu, mandi, makan. Malam keduanya tuh, saya ke sekolah sekitar jam 9 malam. Dan sama seperti malam pertama, di ruang guru itu ada guru. Udah datang dari tadi lah pas ditanyain tuh. Saya ngelanjutin yang di dalam, ngeberesin yang di dalam. Kelas yang kedua sebelum ujung, di tengah-tengah. Saya ngechat, lagi enak-enak ngechat itu sekitar jam 9 lah. Kebetulan malam Jumat. Saya lagi ngechat, enak-enak ngechat, saya lagi nyantai, lagi ngechat. Pakai rolan yang panjang, pakai kayu, saya ngechat aja. Tiba-tiba hawa merinding. Kok tiba-tiba angin dingin banget. Padahal itu kipas cuma ada 1 di tengah-tengah doang. Saya di pojok ngechatnya. Saya tengok kanan kiri belakang, oh aman, gak ada apa-apa. Kok tiba-tiba merinding, kata saya. Ah biarinlah, mungkin itu cuman halusinasi lah.
karena kecapean. Saya ngechat lagi lanjutin. Tiba-tiba ada yang ngelemparin batu kerikil dari pojok. Trak aja. Pertama kena tembok. Saya ngechat lagi, biarin lah, bodo amat kata saya. Gak lama lagi, trak sampai ke depan. Si batu kerikil adalah segede gini. Saya kaget. Buset, ini iseng amat orang malam-malam ngelemparin batu kerikil. Saya sambil ngedumel, kesel ada gitu ya. Lagi capek, diisengin. Kalau berani, jangan usil lah kayak gini. Saya ngechat lagi, pas ketiga kali kena ke kaki saya, ke mata kaki. Trak aja batunya. Saya kaget, pas saya simpen itu rolannya, tempat ngechat. Saya balik ke pojok, itu ada sosok kuntilanak lagi diam merhatiin saya, muka hitam, hancur. Langsung diem aja ngeliatin. Gak lama saya bisa gerak, alhamdulillah. Saya langsung lari ke belakang. Buset, kirain yang iseng itu orang. Ternyata kuntilanak, sialan. Saya istirahat dulu lah, nenangin pikiran sama hati. Gara-gara kuntilanak itu, sambil mikir, saya penasaran kok di asrama, nggak di sekolahan, kok ada makhluk kayak gitu. Dan makhluknya itu wujudnya berbeda-beda. Ada sepotong kaki, ada sosok genderuwo, ada anak kecil, dan ada kuntilanak juga. Pas saya bangun, mau pergi lagi ke depan, sekitar jam 12 malam. Saya duduk di sofa di depan, saya ngerasa ngantuk, tidurlah saya di situ di sofa, karena ada disiapin sofa di depan. Begitu saya tidur, gak lama saya ketindihan, dia nggak bisa gerak. Saya panik di situ. Saya nggak bisa gerak, nggak bisa apa, nggak bisa baca-baca. Lepas, saya paksain, pertama bisa lepas. Pas kedua kalinya, saya ketindihan lagi, itu bener-bener kuat banget ketindihan tuh. Sampai saya nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Gak lama kemudian, ada datang sosok anak kecil. Lari-lari di tengah lapangan upacara sambil ketawa. Sambil ngetawain saya, sambil nunjuk-nunjuk. Laki-laki perempuan? Itu sosok anak kecilnya laki-laki. Matanya hitam, kayak semacam tuyul, tapi ini pakai baju. Sambil gimana lah kalau anak kecil iseng, sambil lari-lari gitu. Saya baru sadar, anak kecil ini yang membuat saya jatuh di asrama itu pas waktu ditangkal. Anak kecil zaman masih kelas 11 itu? Iya, Mas, waktu saya masih sekolah. Pas pulang sekolah tuh, jam 11 siang hari Jumat, saya ditarik kaki saya. Dia yang buat saya jatuh, ternyata. Dan pada malam itu juga, saya diisengin lagi sama anak kecil ini. Saya maksain baca-baca sebisa saya di dalam hati. Saya lepasin, alhamdulillah tuh. Saya bisa lepas, bisa sadar. Bangun-bangun saya langsung lemas, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Saya nyobain ngerangkak jalan ke ujung, duduk di tangga yang mau ke kelas baru. Saya di situ naik aja duduk. Gak lama kemudian sosok tinggi hitam itu datang, nyamperin saya. Datang ngedeket. Saya mundur, langsung saya pas begitu depan muka sosok tinggi hitam itu depan muka saya diem, nggak bisa apa-apa, langsung diem aja, nggak bisa gerak. Deg, hati jantung udah mulai debar kencang. Tiba-tiba nggak lama kemudian sosok tinggi hitam itu ngomong, tolong sempurnain saya sama keluarga saya. Tolong sempurnain saya sama keluarga saya. Sampai 3 kali ngomong dia. Udah begitu langsung hilang. Baru saya bisa sadar. Lemas di situ, saya bener-bener lemas. Seperti orang yang udah sakit parah. Lemas banget. Gak bisa apa-apa. Langsung gini aja saya. Di pojokan tuh. Gak lama selang 10 menitan
Saya jalan lah, nyobain maksain masuk ke ruangan guru, ngambil minum. Di dalam ruang guru, di belakangnya kan ada tempat nyimpen minum sama kamar mandi. Pas saya ngambil minum, ada yang lewat bolak-balik mondar-mandir. Siapa sih, kata saya. Dan ternyata pas saya ngeliat ke bawah, ada kaki yang terbang, yang melayang pakai daster warna merah. Buset dah, baru juga tadi saya ditemuin, disamperin sosok tinggi itu. Sekarang adalah masuk ke WC. Pas saya cek, nggak ada. Sosok tersebut tuh nggak ada. Cewek tersebut. Tutupin pintu, ngambil air, minum, taruh lagi. Nggak banyak bicara, nggak banyak pikir panjang, langsung saya lari keluar, pulang lah jauh udah. Besoknya saya penasaran, kok di asrama kayak gini, di sekolah kayak gini, banyak gangguan-gangguan makhluk halus. Bukan hanya nampakin wujud atau suara, sampai kontak fisik juga dia udah mulai berani. Saya tanyain lah ke warga sekitar. Oh, ternyata sekolahan yang tempat saya bekerja itu dulunya ada sekitar tahun 80-an pernah ditempatin PKI, rumah bekas PKI, dan di situ juga pernah ada yang disiksa. Dan ternyata anak kecil, sosok yang tinggi hitam sama yang perempuan itu satu keluarga yang pernah disiksa oleh tawanan PKI sampai mati oleh sekelompok PKI. Yang sosok tinggi hitam itu, dan ternyata itu matinya dalam keadaan tidak wajar karena disiksa oleh PKI. Oke. Oh, pantesan saya selalu didatengin terus, selalu diganggu terus. Ternyata ada maksud dan tujuan tertentu untuk disempurnakan. Oke, dan setelah Akang tahu tentang kejadian ini kelanjutannya gimana? Akang masih tetap terus kerja di sana atau gimana nih? Kelanjutannya saya nggak kerasa kerja di situ ada sekitar 1 tahunan lah, di 2018 mau nginjak ke 2019. Pada awal tahun 2019 saya masih bekerja di situ sampai bulan ke-2 di tahun 2019, dan bulan ke-3-nya saya udah nggak kerja lagi di situ, udah resign. Pertama nggak kuat sama gangguannya, dan kedua itu waktu pas kebetulan itu COVID-19, pas awal-awal COVID. Jadi saya nggak kerja lagi di situ karena nggak ada tugas lagi buat saya. Kan tugas saya cuman sekedar mengganti pergantian jam pelajaran sama ngatur siswa yang masih ada di luar sekolah yang nggak ikut belajar. Jadi memutuskan saya resign lah pada tahun 2019 itu, tepatnya bulan ketiga. Di bulan Maret ya? Iya, di bulan Maret. Oke, Kang, ini saya mau nanya nih, Kang, perihal lokasi ya, Kang ya. Ini kan lokasinya asrama berikut dengan sekolah ya. Kalau untuk lingkungan sekitarnya nih, daerah perkampungan padat penduduk atau gimana nih, Kang? Yayasannya itu ada di lingkungan padat penduduk lah, di pinggir jalan. Terus ini asrama kesananya langsung dilingkupi oleh penduduk warga tersebut di Kampungan situ. gitu ya? Perkampungan, bisa disebut perkampungan. Dan di tengah-tengah itu ada lapangan bola. Sama seperti sekolahan juga di tengah-tengah perkampungan. Untuk sekolah itu tingkat aliyah, tingkat SMA ada di tengah-tengah perkampungan warga. Kalau untuk tingkat SMP-nya itu MTS ada di pinggir jalan di belakang asrama di sebelah selatan. Berarti ini bangunan gedungnya tuh pisah-pisah gitu, Kang, maksudnya, Kang? Ya, terpisah. SD di sini, SMP di sini gitu maksudnya? Ya, karena nggak disatuin itu udah terlalu padat sama lingkungan penduduk warga. Tapi jaraknya berdekatan gitu, masih di sekitaran situ? Berdekatan, masih
satu kampung cuman beda lokasi gitulah. Yang tingkat SMP itu di sebelah selatan, yang SMA itu di sebelah utara, dan yang itu khusus TK sama SLB itu nyatu di paling timur, sebelah timur. Dia misah sendiri untuk tingkat PAUD sama SLB-nya. Yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan dari warga, ternyata kampung itu, asrama itu yang saya tinggali dan saya tempat bekerja itu pernah dijajahi oleh komunis PKI sekitar tahun 80-an lah ada. Makanya di tempat saya bekerja itu sering kejadian penampakan atau suara-suara yang nangis, bahkan pernah ada siswa yang kesurupan juga di situ. Yang saya dapatkan informasi dari masyarakat. Oh, berarti ini satu wilayah itu dulu pernah bisa dibilang menjadi korban keganasan PKI gitu ya? Pernah, komunis PKI. Berarti banyak korban yang meninggal di sana? Banyak. Warga? Warga juga ada yang disiksa di situ. Gila sih. Dan saya telusuri lagi ya, Bang. Jangankan di yayasan tersebut, di tempat saya tinggal sama tempat saya bekerja. Setelah saya ngobrol sama yang lebih sepuh di situ, ternyata di kampung saya juga pernah dijajah oleh tentara Jepang. Jepang, Belanda itu pernah ngejajah di kampung saya, sampai ada bekas peninggalannya, bangunannya di kampung saya itu. Cuman udah tua, udah roboh sekarang. Oke. Kang, kalau untuk sosok yang Akang lihat, Ya. ini kan ada sosok perempuan, anak kecil, terus ada juga sosok tinggi besar. Gitu kan. Sosok ini apakah satu keluarga yang menjadi korban keganasan PKI atau bukan nih? Informasi yang saya dapatkan dari warga penduduk tersebut atau dari guru yang tempat saya bekerja itu, emang itu satu keluarga yang pernah disiksa oleh PKI sampai di situ. Tempat itu salah satu rumah anggota PKI lah yang saya dapatkan informasi dari warga tersebut. Dan rumah tersebut itu dijadikan untuk eksekusi warga yang melawan pada PKI, tempat penyiksaan para warga di situ. Oh, jadi di bangunan asrama itu ada rumah anggota PKI gitu maksudnya? Ya, ada. Dan rumah itu dijadikan tempat buat mengeksekusi? Ya, wah, untuk gila sih. Penyiksaan pada warga-warga yang pada masyarakat yang pada zaman dulu itu pada melawan kepada komunis. Iya. Kang, tadi kan sosok ini sempat bilang untuk minta disempurnakan nih. Iya. Apakah sampai saat ini sosok itu sudah disempurnakan atau masih ngambang aja nih? Saya pernah ngirimin Al-Fatihah pada keluarga tersebut. Dan alhasil atau ada atau masih tidak adanya, saya kurang tahu karena saya udah lama nggak ke situ lagi. Oh, jadi si Akang langsung mengirim doa nih untuk si korban ya? Langsung ngirim doa kepada korban tersebut. Ya, karena mungkin kan Akang nggak tahu kali ya? Iya, nggak tahu. Ini siapa dan di mana makamnya? Iya gitu. Jadi cuma bisa mengirim melalui doa? Iya. Cuman bisa ngirim lewat doa aja, itu yang saya bisa. Soalnya nggak ngerti kalau soal yang kayak gitu lah. Karena nggak tahu juga kan itu di mana jasadnya, di mana ya kan, makamnya di mana. Oke, Kang Wildan, terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke sini dan mau cerita. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Kang Wildan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Gue sangat menunggu kedatangan kalian di sini nih. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam karena masih banyak banget video menarik yang harus kalian tonton. Dan akhir kata, gue John Arya dan Kang Wildan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.